Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berada kembali bersama baik ibak gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kesemua. Amin. Oke, kon hablik berbagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan menghadapi CPNS tahun 2004, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS 2004 ini sudah digelar sejak 16 Oktober yang lalu. Itu ke hari ini sudah memasuki hari keempat, di mana sudah banyak juga informasi beredar ya mengenai beberapa FR yang beredar di alam jagat ya ini gitu kawan-kawan ya. Dan di antara FR yang beredar adalah berkenaan dengan soal TIU, TWK dan juga TKP gitu kan ya. Untuk soal TIU telah beredar kawan-kawan kepada kita bahwa soal silogisme dua premis itu katanya muncul kawan-kawan di CPNS tahun 2004. Memang sih soal ini juga ada di kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004. Jadi soal yang mengakibatkan kesempatan ini disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB dan juga FR yang beredar di alam jagat ya ini. Kita cek coba kawan-kawan ya di Kemenpan RB nomor 321 tahun 2004 ini untuk soal TIU nih TWK nih. Nah, ini TIU ada untuk kemampuan keperbanya nanti akan muncul silogisme. Apa itu? Tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi dalam kesempatan ini maka akan mencoba menyajikan beberapa soal silogisme ya, bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dari dua premis yang diberikan, karena ya kita harus bisa menarik kesimpulan kawan-kawan ya, terutama kawan-kawan nanti sebagai seorang ASN mengambil keputusan gitu kan ya. Baik, itu satu di kopi gitu kan ya. Ini FR TWK CPNS. Maksudnya ini FR CPNS tahun 2018 hari pertama ya, tanggal 16 Oktober, dan sudah mengakibatkan juga soalnya mengenai bahasa negara untuk cara mencari inti kalimat. Untuk di TIU-nya kita fokus ya, katanya ini muncul katanya nih silogisme dua premis, katanya cuma dua premis gitu. Kemudian di 17 Oktober ada lagi nggak silogisme di sini muncul. Coba analogi kalimat ya, mungkin nanti Maki akan coba buatkan untuk analogi kalimat ya setelah silogisme dua premis ini muncul. Nah, ini dia tuh kawan-kawan ya. Ada silogisme dua premis lagi muncul lagi. Kemudian nih ada lagi juga silogisme, ada nggak di sini? TIU-nya nih. Oke, nah silogisme cuma dua premis, lagi-lagi silogisme cuma dua premis ini muncul gitu. Nah, jadi dalam kesempatan ini Maka akan coba berbagi kepada kawan-kawan semua mengenai silogisme yang terdiri dari dua premis ini. Baik, untuk satu jelas juga di kopi gitu kan ya. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa bersanya minum dibutuh susru gitu. Selalu hidup masalah cuma disebut push solution berapa? Iya betul, belas sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kawan-kawan ya. Premis 1, jika aku bekerja keras maka aku sukses. Jika aku sukses maka aku bahagia. Kesimpulannya benar adalah bla bla bla. Nah, kalau soalnya kayak gini ini masuknya ke modus silogisme nanti kawan-kawan ya. Silogisme nih. Nah, ini yang disebut silogisme itu kawan-kawan. Apa? Ini pernyataan pertama kan ya. Ini pernyataan pertama, jika aku bekerja keras, anggap itu jika P. Maka tanda panah nih kalau dalam matematik nih, maka dibacanya nih aku sukses. Ini anggap pernyataan baru, pernyataan ki misalkan ya. Jika aku sukses, oh berarti ini karena sama dengan ini, berarti ini ki. Maka lagi maka aku bahagia. Oh bahagia pernyataan baru, berarti anggap R. Nah jadi QR gitu kan ya. Kesimpulannya nanti kalau di dalam silogisme itu kawan-kawan nih caranya. Kalau supaya mudah diingat kawan-kawan gini aja lihatnya ya. Ini kan sama-sama ya. Kita coret aja. Cut, cerot. Nah, gitu kan ya. Ini kan sama-sama ki. Ya, kita coret gitu ya. Cut, cret gitu kan ya. P-nya turunin berarti P turun. Makanya turunin, R-nya turunin. Oh, jadi kesimpulannya jika P maka R gitu. Cek P-nya apa? Jika aku bekerja keras berarti jika aku bekerja keras, nah, maka aku capek gitu ya, bahagia gitu ya. R-nya apa ini? Ini kan R. Ini Q lagi, ini R pernyataan baru. Ini jika aku P, ya maka aku sukses Q kan gitu. Oh berarti maka aku bahagia, ini kesimpulannya kawan-kawan. Jika aku bekerja keras maka aku bahagia. Nah, ada gak? Jika aku tidak bekerja keras berarti ini wrong. Jika aku bahagia, wrong. Jika aku bekerja keras maka aku bahagia. Nah ini kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, begitu kawan-kawan. Ada tidak benar, sedih bantah berarti wrong gitu kan ya.
Oke, kalau wrong mudah bukan? Bukan ya. Oke, lanjut. Soal number 2. Nah, di sini number 2 ya. Nomor 1. Cuma ada satu ternyata. Bagaimana makia kalau tidak ada R-nya nih kayak ini nih. Semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung. Lah, tulis aja semua burung. Nah, pertama ya hadapi dulu dia dengan senyuman jadi sebaik plus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Semua burung bisa terbang. Wah, anggap aja P terbang. P boleh pakai ki maka janganlah supaya membedakan ya. P anggap bagaimana ya? Beginilah. Anggap bagaimana ya? P ki gitulah. Semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung, berarti burung lagi kan? P ya. Gitu kan ya. PP pusing nggak? Pusing kalau ini dia. Aduh, semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung. Berarti kesimpulannya adalah jangan gini tuh lah. Pusing kalau gini ya. Semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung. Ini burung kan, coret aja yang burung-burung yang samanya, coret kawan-kawan gitu maksudnya ya. Cut, trot gitu. Berarti penguin bisa terbang gitu kawan-kawan. Cek di option A, semua penguin bisa terbang, bisa jadi. B, beberapa penguin bisa terbang. Ini semua beberapa berarti kebalikannya, bukan negasinya. Ini tidak salah, wrong ya. Penguin bisa terbang, bisa jadi. Semua penguin tidak bisa terbang, wrong. Tidak ada penguin yang bisa, wrong. Nah, jadi yang paling tepat itu kawan-kawan antara A dan C. Di sini yang A itu semua penguin. Sementara di sini semua burung bisa terbang. Penguin adalah burung. Berarti kesimpulannya penguin bisa terbang. Itu yang paling tepat. Berarti jawaban yang C gitu kan kawan. Kalau semua ini yang A, kalau ada semua kata penguin ini berisiko. Gitu kawan-kawan ya. Berisikonya ini bisa jadi benar kalau tidak ada yang C gitu maksudnya. Nah, tapi yang paling tepat itu adalah yang C kawan-kawan ya. Penguin bisa terbang. Nah, gitu. Karena yang bisa terbang itu adalah semua burung-burung gitu. Burung siapa? Termasuk burung mengakia bisa terbang gitu. Kalau mengakia punya burung. Sayangnya mengakia tidak punya burung gitu ya kan. Apakah kawan-kawan punya burung gitu di rumah ya? Itu kemungkinan bisa terbang. Gitu kan ya. Aduh, burungnya di dalam sangkar gitu kan maksudnya ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Semua dokter adalah orang berpendidikan tinggi. Andi adalah dokter. Nah, supaya mudah soal kayak gini kan kawan, coret aja yang kata samanya. Dokter, coret sama kan? Cut, trot gitu kan. Nah, berarti tinggal semua orang yang berpendidikan tinggi dan Andi. Ya udah, berarti kesimpulannya Andi orang yang berpendidikan tinggi gitu kawan-kawan. Andi adalah orang yang udah. Berarti Andi adalah seorang ilmuwan, wrong jelas ya. Andi tidak berpendidikan tinggi, wrong. Semua orang yang berpendidikan tinggi adalah dokter, bukan gitu ya. Andi adalah seorang guru, kan semua orang yang berpendidikan tinggi adalah dokter, tidak tentu ya. Ada yang jadi dosen kan gitu. Ada yang jadi YouTuber gitu kan ya. Gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Andi adalah seorang guru, apalagi jika semua makan sukro gak nyambung, bro ini ya. Gitu kan ya. Karena yang bicarakannya adalah dokter. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Andi, karena dokter dicoret kawan, coret aja nih semua dokter ini seorang dokter, coret aja. Jadi Andi adalah orang yang berpendidikan tinggi. Berarti jawaban yang betul yang A. Berarti yang ini B. Wrong. Jadi jawaban yang betul yang A. Begitu guru Arzen. Ira bidop. Sedih. Mantap. Kalau mantap next. Berikutnya. Oke, ini agak berat nih kesimpulannya nih. Jika dia menjadi milikku, maka hidupku bahagia. Pasti gitu kan ya. Hidupku tidak bahagia. Nah, gitu. Kenapa hidupku tidak bahagia? Kesimpulan yang benar adalah dia menjadi milikku. Jika dia menjadi milikku, berarti jika P, maka ada maka nih. Maka boleh pakai maka strip begini. Jika dia menjadi milikku, ya anggap ini pernyataan P. Maka hidupku bahagia. Anggap Ki. Hidupku tidak bahagia. Ternyata di sini kesimpulannya Ki. Tapi ada kata tidaknya. Kalau ada kata tidaknya, berarti ini negasinya. Berarti kesimpulannya supaya mudah kawan-kawan, ini coret aja trot yang samanya, tinggal P kan. P pakai negasi, pakai kumis gitu. Ada kata tidak berarti itu ada kumis, anggaplah negasi itu kumis lah gitu, ingkarannya gitu ya. Jadi kalau aku bahagia, ingkarannya aku tidak bahagia. Aku bahagia sebagai Ki, misalkan aku
Aku bahagia, misalkan bahagia, maka negasi ki-nya, ingkaran ki-nya begini terusnya, atau kumis ki lah, anggap ini pakai kumis gitu ya. Aku tidak bahagia, gitu kawan-kawan. Nah di option di soal, maksudnya di soal, jika dia menjadi milikku maka hidupku bahagia, jika P maka ki, hidupku tidak bahagia, berarti negasi ki, maka ingkarannya ini P-nya turunin, karena di sini negasi kasih kumis, maka P juga kasih kumis. P itu apa? Dia menjadi milikku. Berarti kalau ingkarannya dia tidak ada kata tidak. Nah, dia tidak menjadi milikku. Makanya dia tidak bahagia gitu ya. Makanya hidupku tidak bahagia karena dia tidak menjadi milikku gitu kan ya. Oke, cocok gak kalau gitu? Cocok gitu kan ya. Dia menjadi milikku. Justru tidak. Kalau dia menjadi milikku tentu hidupnya bahagia dong. Ini wrong. Dia menjadi milikmu, gitu ya. Ini bisa jadi sih ya, bisa jadi kalau tidak ada yang ini gitu ya. Artinya dia tidak menjadi milikmu berarti dia tidak menjadi milik kita kan, berarti begitu. Hanya mau di sini banyak gitu. Bisa jadi kalau tidak ada yang ini. Kita cek dulu yang lain. Dia tidak menjadi milikku. Ini dia tidak menjadi milik, ini yang paling tepat kawan-kawan. Berarti kalau begitu wrong ya. Dia bukan milikmu. Jelas gitu ya. Kalau dia bukan milikmu, maka dia juga bukan milikku. Gitu ya. Aduh, gitu ya. Wrong jelas ya, karena hidup. Dia bukan milikmu, tetapi dia juga bukan milikku, karena hidupku tidak bahagia. Gitu ya. Aku menjadi miliknya. Apalagi wrong ini. Jadi pokoknya cara cepatnya gitu ya. Kalau ada P maka ki, kemudian di sini ada ingkaran ki, coret aja cucrot, maka di sini P-nya turunin kasih kumis. Kalau bagaimana kalau P maka ki, di sini ada negasi P, coret aja, coret kasih ki-nya turunin negasi. Begitu kan kawan? Mudah bukan? Bukan. Oke, next. Oh, tidak ada ya kawan-kawan, sudah selesai. Oke kawan-kawan, untuk sementara ini saja dulu. Tapi makin sebelum akhiri, ini ada soal contoh bagus lagi karena siapa tahu nanti ada bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Untuk menarik kesimpulan yang menggunakan kata semua dan sebagian. Karena di CPNS sebelumnya biasanya soal penarikan kesimpulan dengan menggunakan kata semua dan sebagian itu muncul gitu kan kawan. Ya, ini yang banyak dirasa sulit gitu, katanya gitu ya, untuk penarikan kesimpulan untuk menggunakan semua sebagian. Karena itu sebelum diakhiri Maki akan coba berbagi kepada kawan-kawan bagaimana cara kita menarik kesimpulan yang menggunakan kata semua dan sebagian. Sebetulnya ini videonya sudah Maki buatkan beberapa waktu yang lalu, tapi tidak ada salahnya karena ini materinya masih relevan dengan yang kita inginkan saat ini ya, untuk menghadapi CPNS 2004 ini, terutama materi silogisme. Karena Maki akan kembalikan lagi kepada kawan-kawan semua. Jadi mohon maaf kalau suaranya ada serak-serak basah gitu ya, nggak serak-serak merdu kayak sekarang. Gitu kan ya. Oke, just kidding ya. Let's check this out. Di sini sedikit masalah, namun apapun salah gitu dibutuh susru gitu ya. Selalu habis salah di sebagai solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi ide gangannya. Soalnya kayak gini kita jorong ya. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A. Semua penyelam adalah pelaut. B. Sebagian pelaut bukan penyelam. C. Sebagian penyelam bukan perenang. D. Semua pelaut adalah penyelam. E. Semua penyelam bukan pelaut. Nah, untuk menjawab soal kayak gini, Maki biasanya supaya mudah menjawab, Maki biasakan masalah ini ke dalam bentuk yang mudah kita pahami, gitu kan ya. Kalau Maki bisa biasa buat lingkaran dulu ya. Nah, semua pelaut adalah perenang. Oh, berarti yang ada di dalam lingkaran ini adalah semua pelaut. Dia adalah pelaut. Di mana pelaut itu adalah perenang. Oke. Nah, sebagian perenang bukan penyelam. Oh, berarti sebagian perenang yaitu pelaut, berarti di sini ada. Nah, kalau sebagian berarti kan itu tidak menunjukkan dia itu setengah atau seperempat atau 3/4, kita tidak tahu. Anggaplah di ini yang diarsir nih oleh Maki nih di antara lingkaran ini. Nah, ini ya. Dia adalah sebagian perenang, berarti ini kan sebagian ya. Yang bukan penyelam, perenang yang bukan penyelam nih, bukan penyelam. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan kawan-kawan. Satu kesimpulan itu ada banyak berarti di sini. Bisa ini ya, misalkan sini sebagian pelaut, karena di sini kan semua pelaut ya. Sebagian pelaut, nah bisa sebagian pelaut adalah
Penyelam. Satu, ini kesimpulannya. Oke. Karena pelaut adalah perenang, maka ini juga bisa diganti. Yang kedua itu sebagian bla 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 sama ya. Perenang, perenang adalah penyelam, kawan-kawan. Bisa kayak ini. Dua kesimpulannya. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kalimat yang ini nih. Sebagian pelaut, berarti ini ya. Ini kan sebagian pelaut ya. Sebagian, karena di sini sudah ada sebagian perenang bukan penyelam. Berarti ini sama aja dengan sebagian penyelam. Pelaut itu kan perenang ya. Sebagian penyelam bukan sebagian apa tadi? Lupa lagi. Sebagian pelaut ya, sorry ya, ini. Sebagian pelaut, karena ini kan perenang di sini ya, perenang. Sebagian perenang adalah penyelam, bukan penyelam. Berarti ini sama aja dengan sebagian pelaut. Pelaut bukan penyelam. Ada nggak di option? Kita cek. Yang A, semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam adalah pelaut. Justru pelaut saja bukan penyelam semuanya ya. Berarti ini wrong. Sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, ini dia bisa jadi kawan-kawan. Sebagian pelaut bukan penyelam. Yang mana? Yang ini. Ini kan sebagian perenang. Dimana perenang itu sama dengan pelaut kan, berarti sama aja dengan sebagian pelaut bukan penyelam. Ini berarti bisa jadi nih. Yang C, sebagian penyelam bukan perenang. Sebagian penyelam bukan perenang. Justru bisa berenang, penyelam pasti bisa renang gitu kan ya. Ini wrong berarti ya. D, semua pelaut adalah penyelam. Sebuah pelaut adalah penyelam. Ada yang nggak bisa menyelam kan tadi ini, berarti ini wrong. Semua penyelam bukan pelaut. Oh, jelas ini salah, wrong. Berarti kalau begitu jawaban yang tepat yang B. Begitu kan? Ada sih? Ini betul, isi mantap. Jadi buat lingkaran seperti itu kawan-kawan biar mudah ya. Number 2. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun saja video dibutuh susru gitu ya. Selalu hari itu masalah dengan senyuman di sebaik solution. Berapa? Iya betul, beres-beresi gitu kan ya. Soalnya kayak gitu ya. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A, materi X adalah limbah berwarna. B, materi X adalah limbah yang tidak cair. C, materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair. D, materi X adalah limbah tidak berwarna tetapi limbah cair. E, materi X adalah bukan limbah baik limbah berwarna maupun limbah cair. Lagi-lagi kita buat lingkaran ya. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Oke, ini semua limbah. Berarti di sini Anda limbahnya ya. Dia adalah cair. Limbah itu semua limbah sama dengan cair dan berwarna. Cair dan berwarna. Oke. Aduh, sorry tulisannya terlalu bagus Mang Arya ya. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Materi X ini kita tahu tidak dia bahwa limbah gitu. Apakah ada yang bisa menjamin bahwa si materi X ini limbah? Gitu maksud Maki ya. Karena tidak disebutkan, berarti di sini aja kawan-kawan ya. Materi X, anggap di sini materi X. Ini ada materi X di sini. Materi X berwarna, dia itu berwarna dan tidak cair. Kalau limbah itu cair dan berwarna. Sementara materi X, karena kita tidak tahu dia limbah atau bukan, ditambah ada keterangan berwarna dan tidak cair gitu. Berarti di luar nih. Kesimpulannya bagaimana? A, materi X adalah limbah berwarna. Belum tentu. Materi X kan belum tentu limbah. Kalau limbah itu harusnya ada di sini. Gitu. Jadi ini wrong. Jangan dipilih kawan-kawan. Materi X adalah limbah yang tidak cair. Belum tentu ya, karena dia tidak ada di sini. Ya, wrong ini. Materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair. Karena ada limbah-limbah, ya dia salah, inilah wrong gitu ya. Limbah gitu, wrong. Apalagi limbat gitu kan. Limbah saja sudah salah, apalagi limbat kawan-kawan. Kenapa? Karena dia ada di luar di sini. Tidak ada yang menjamin bahwa dia adalah limbah. Nggak ada keterangan di sini, nggak ada premis yang menyatakan itu. Jadi jangan berhati-hati kawan-kawan ketika kita menarik sebuah kesimpulan. Berarti otomatis jawabannya adalah yang E kawan-kawan kalau begitu ya, karena ini wrong. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita coba cek.
Materi ek adalah bukan limbah. Iya, karena di luar gitu kan. Kalau dia limbah harusnya di dalam di sini. Nah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Nah, ya gitu, bukan ya, karena limbah itu harus berwarna dan cair. Walaupun dia materi eknya itu berwarna gitu kan ya. Baik limbah berwarna maupun limbah cair. Karena limbah itu ada limbah berwarna, ada limbah cair. Belum tentu, karena materi ini ek ini walaupun berwarna tidak ada yang menjamin bahwa dia adalah limbah gitu. Kecuali kalau ada keterangan sebagian limbah adalah materi ek ya, gitu loh. Dan kemudian ada lagi materi ek berwarna tetapi cair, baru bisa kawan-kawan ya. Jadi kalau begitu jawabannya itu yang begitu kan? Azit. Idap, jalan tahu kalau mantap naik soal number 3 ini. Di sini sudah sekian semalah, namun dapat saya video dibutuh susru gitu ya. Selalu hidup selalu humanis by Pus Solution. Berapa? Iya betul, biasa sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Jika musim kemarau, tumbuh-tumbuhan meranggas. Ini premis yang pertama. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A. Saat kemarau sampah tidak berserakan. B. Sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau. C. Sampah berserakan bukan karena tumbuh-tumbuhan yang meranggas. D. Saat musim kemarau sampah berserakan. E. Saat musim bukan kemarau sampah berserakan. Nah, oke, kalau soal kayak ada jika maka berarti penerikan kesimpulannya tidak usah pakai semua sebagian yang lingkaran tadi, tapi kita pakai modus silogisme yaitu jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya begini. Nah, ini P maka Q, ini Q kan sama ya. Ini P, ini Q maka R gitu kan. Maka karena di sini ada Q, ya udah coret aja. Cerot gitu dia. Jadi kesimpulannya adalah P maka R gitu dia. Oke, kita cek. Jika musim kemarau tumbuh-tumbuhan meranggas, ini P, ini Q. Oke. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, oh udah berarti ini bentuknya Q kan. Coret aja ini, teret ya, cerot gitu kan jadi coret nih. Berarti kesimpulannya adalah jika musim kemarau sampah berserakan. Cek. Saat kemarau sampah tidak berserakan, wrong. Harusnya kan berserakan ya. Jadi kesimpulannya itu nggak usah pakai jika lagi. Kalau kesimpulannya musim kemarau, pada musim kemarau bukan kemarin ya, sampah berserakan, ini P maka Q kan gitu ya. Ini R, sampah berserakan. Ini kesimpulannya, sampah berserakan. Oke, itu dia kesimpulan logis itu paling mudah kawan-kawan ya. Berarti ini wrong. Saat sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau, salah. Harusnya kan justru di musim kemarau sampah berserakan, wrong. Sampah berserakan bukan karena tumbuh-tumbuhan yang meranggas, ini kan udah dicoret gitu. Saat musim kemarau sampah berserakan. Nah, ini dia jadi ya. Saat musim bukan kemarau sampah berserakan, ini wrong. Jadi kalau begitu jawaban yang berlipat itu yang D. Begitu kan kawan? Ada Zen? Ida Bob, izin mantap. Kalau mantap, next soal number 4. Number 4 nih. Di sini sudah sedikit salah, namun apa pesannya di video butuh susu gitu ya. Selalu hidup pesan lagi semua nih sebaik Pus Solution. Berapa? Iya betul, beres sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini bareng ya. Semua yang wangi adalah bunga. Sebagian yang wangi berwarna hijau. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A. Semua bunga adalah wangi. B. Semua bunga berwarna hijau. C. Sebagian bunga berwarna hijau. D. Semua yang wangi berwarna hijau. E. Sebagian yang wangi adalah bunga. Kalau begitu karena ada semua dan sebagian, kita gunakan lagi lingkaran kawan-kawan ya. Semua yang wangi adalah bunga. Ini dia. Ois, anggap ini lingkaran ya. Semua yang wangi adalah bunga. Ini yang dalam lingkaran inilah wangi dan dia bunga. Wangi sama dengan bunga gitu. Wangi sama dengan bunga. Kayak mengaki ya berarti wangi. Berarti maki ya bunga. Oke. Sebagian wangi berwarna hijau. Oh, berarti di sini ada yang berwarna hijau. Sebagian wangi ya gitu ya. Sebagian yang wangi ini, sebagian wangi berarti di sini hijau, dia hijau. Oke, berarti kalau begitu ada sebagian bunga yang tidak berwarna hijau. Kesimpulannya satu, kesimpulannya tuh sebagian bunga bisa kesimpulannya berwarna ini warna hijau ya, tidak berwarna hijau, tidak berwarna hijau, berwarna hijau. Oke, ada yang begitu. Atau bisa juga
sebagian bunga justru ada yang berwarna hijau. Ada yang berwarna hijau. Hijau gitu kawan-kawan. Bisa banyak kesimpulan sih sebetulnya di sini. Atau misalkan kalau ambil ini sebagian yang wangi berwarna hijau, karena wangi itu bunga, berarti sebagian bunga berwarna hijau. Udah ya gitu. Kita cek di option ya. Semua bunga adalah wangi, semua bunga adalah wangi, semua wangi adalah bunga. Tapi apakah semua bunga adalah wangi? Belum tentu ya. Semua bunga adalah wangi. Ada bunga bangkai kan contohnya gitu kan ya. Oke, semua wangi adalah bunga, tapi tidak menjamin bahwa semua bunga adalah wangi gitu. Semua wangi adalah bunga. Oke, simpan dulu lah ini ya. Yang B, semua bunga berwarna hijau. Semua bunga berwarna hijau. Enggak, ada yang tidak berwarna hijau kan ini. Wrong berarti ini jelas wrong. Sebagian bunga berwarna hijau, sebagian bunga berwarna hijau. Nah ini karena sebagian yang wangi berarti kan bunga berwarna hijau, bisa jadi nih ya. Semua yang wangi berwarna hijau, semua yang wangi tidak jelas ya. Justru sebagian yang wangi berwarna hijau, ini wrong. Sebagian yang wangi adalah bunga, sebagian yang wangi adalah bunga, justru semua, bukan sebagian lagi. Yang wangi ini kan yang wangi bunga, ini wrong. Semua bunga adalah wangi. Ini tinggal ini antara A dan C nih kira-kira. Bagaimana nih kawan-kawan, harus hati-hati nih. Semua wangi adalah bunga, tapi setiap kelereng itu bulat, tapi tidak setiap yang bulat itu kelereng kan begitu ya kan maksudnya. Ada cilok gitu kan yang itu kan maksudnya. Berarti kalau begitu ini wrong ya. Yang paling tepat itu adalah yang C, begitu kan ya. Sebagian bunga berwarna hijau. Nah ini dia. Ya karena sebagian yang wangi, karena sudah ada nih jebakan Batman di sini kawan-kawan. Sebetulnya ya tidak begini juga bisa ternyata dijawab. Karena wangi itu adalah bunga, ya udah sebagian bunga berwarna hijau udah ketemu gitu kawan-kawan, kalau tidak mau membuat lingkaran kayak gini. Begitu kawan-kawan? Ada set? Idap-idap, steady-steady, mantap. Mantap, next soal number 5. Oke. Di sini soal salah, namun apa bisa lebih jauh? Tibutu susu gitu ya. Salah. Lu hadapin masalah dengan senyum aja sebaik pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gitu dong ya. Semua dokter adalah sarjana. Oke. Sebagian sarjana adalah peneliti. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A. Sebagian dokter adalah peneliti. B. Sebagian peneliti bukan sarjana. C. Sebagian peneliti bukan sarjana. Tuh sama ya. Sorry salah ngetik nih Maki kayaknya nih. D. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya berarti salah. Maki gitu ya. Salah ngetik nih. D. Semua peneliti adalah sarjana. E. Semua sarjana adalah dokter. Oke. Semua dokter adalah sarjana. Oke. Ini dokter, di dokter ada sarjana. Dokter adalah sarjana. Oke. Sama dengan sarjana. Nah, itu. Sebagian sarjana adalah peneliti. Oke. Berarti ini semua dokter ya, semua dokter dan sarjana gitu kan ya. Sebagian sarjana berarti di sini dia adalah peneliti. Oh ya udah, berarti kalau begitu tinggal ganti aja. Sarjana itu kan semua dokter sarjana. Kalau begitu berarti sebagian dokter adalah peneliti. Udah begitu kan, sebagian dokter adalah peneliti. Udah ketemu lah. Gak usah pusing-pusing gitu kan, jadi jawabannya begitu kan ya. Berarti ini wrong. Jadi kadang ternyata jawabannya itu bisa kita lihat dari sini ya. Karena semua dokter adalah sarjana, otomatis sebagian sarjana ini adalah dokter kan gitu. Sebagian sarjana berarti sebagian dokter. Nah, ini adalah peneliti. Gitu kan ya. Sarjana karena ini semua dokter sarjana, berarti ini dokter sarjana. Nah, sebagian sarjana ini adalah peneliti. Berarti karena dokter sama dengan sarjana, udah aja begitu kawan-kawan ya. Jadi jawabannya yang begitu kawan. Azad idap jangan tahu kalau mantap. Next soal nomor 6. Semua mahasiswa adalah pelajar, sebagian pelajar adalah atlet. Simpulan yang paling tepat adalah, nah bisa di sini juga kita cek ya. Semua mahasiswa adalah pelajar, semua mahasiswa sama dengan pelajar. Ya udah, berarti ganti aja pelajar ini mahasiswa. Sebagian mahasiswa adalah atlet, berarti kesimpulannya ini di sini bisa kita lihat. Ada dia. Sebagian mahasiswa adalah atlet, ternyata nggak bisa buat lingkaran juga. Cuman nanti dasarnya seperti itu kawan-kawan, buat dulu ya lingkaran. Kalau kita mau pakai lingkaran, semua mahasiswa adalah pelajar. Ini mahasiswa nih.
adalah pelajar. Ini mahasiswa adalah pelajar. M sama dengan P. Sebagian pelajar berarti sini ya adalah atlet. Nah ini atlet berarti ini atlet. Ya udah berarti selalu gitu sebagian mahasiswa ini adalah atlet gitu. Udah ketemu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Begitu kan kawan? Jadi ini wrong gitu ya. Arsen, ya bro, top. Kalau mantap next soal number 7. Duh, di sini Maki sudah mau menjelang duhur nih, Maki harus segera bergegas nih meninggalkan dunia ini gitu kan. Jangan terlalu fokus sama dunia ini, kawan, tinggalkan dunia ya. Banyakin doa maksudnya gitu ya, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya gitu. Harus imbang antara dunia dan akhirat kawan-kawan. Oke. Semua buah adalah makanan yang sehat dan bergizi. Oke, makanan Y bergizi tetapi tidak sehat. Berarti semua buah ini buah adalah sehat dan bergizi. Ini buah nih, sehat dan bergizi. Makanan Y bergizi. Nah, kita bisa menjamin nggak Y adalah buah? Nggak ada, berarti di luar dia. Di luar Y ini. Dia bergizi tetapi tidak sehat katanya kawan-kawan. Oh, ada yang bergizi tapi tidak sehat ya ternyata ya. Ya udah ketemu jawabannya nih, mana yang kayak tadi ya kawan-kawan. Makanannya adalah buah yang bergizi, belum tentu. Jadi yang ada buahnya karena dia di luar berarti salah kawan-kawan. Ini ada buahnya, jangan dipilih. Berarti ini wrong. Udah ketemu kawan-kawan, gak usah capek-capek ya. Begitu kawan-kawan ya. Makanan Y bukan buah, kan di luar nih. Baik buah sehat maupun buah bergizi. Ya udah jawaban yang E. Begitu kawan-kawan. Azid. Mantap. Kalau mantap next. Semua buku ilmiah ditulis oleh pakar di bidangnya dan disertai gitu ya, disertai gitu ya. Semua buku ilmiah ditulis oleh pakar di bidangnya dan disertai referensi yang valid. Buku jelek ditulis oleh pakar di bidangnya, tetapi tidak disertai buku referensi yang valid. Udah berarti ketemu lagi kayak tadi ya. Semua buku jet ditulis oleh pakar di bidangnya dan disertai referensi. Kita coba cek ya. sorry. Buku jet adalah buku ilmiah yang tidak ditulis oleh pakar di bidangnya. Justru dia ditulis pakar bidangnya. Udah orang ketahuan ini. Buku jet adalah buku ilmiah tanpa referensi yang valid. Harusnya buku ilmiah itu semua buku ilmiah itu harus ditulis oleh pakar dan harus disertai referensi yang valid, kawan-kawan. Ini wrong. Buku jet adalah buku ilmiah. Yaudah, yang ada buku ilmiahnya wrong kayak tadi, kawan-kawan ya. Ini buku ilmiah ada, ini buku ilmiah berkredit ini wrong. Udah, jawabannya berarti yang E. Begitu kan? Azet. Idap. Mantap. Jadi kayak tadi, ini semua buku ilmiah ditulis oleh pakar dan referensi valid. Buku jet ditulis oleh pakar, tapi tidak menjamin bahwa jet itu adalah buku ilmiah. Dia di luar dia jetnya. Udah ketemunya. Yang E bukan buku jet bukan buku ilmiah, gitu kan ya. Oke, next. Semua karyawan tetap perusahaan ABC mendapatkan tunjangan kesehatan dan asuransi jiwa. Karyawan Y mendapatkan tunjangan kesehatan tetapi tidak mendapatkan asuransi jiwa. Udah ketemu kawan-kawan ya. Kayak tadi lagi, kita bisa menjamin nggak bahwa karyawan Y ini adalah perusahaan ABC, ada karyawan tetap di perusahaan ABC? Tidak ada, berarti ya udah pilih yang itu. Kalau karyawan Y bukan karyawan tetap perusahaan ABC, ini dia kawan-kawan ya. Kalau yang A, karyawan Y adalah karyawan tetap, siapa yang menjamin itu? Oke, tidak ada kan. Justru semua karyawan tetap perusahaan ABC mendapatkan tunjangan kesehatan dan asuransi. Oke, jadi ini wrong. Jadi ini wrong. Jadi jawaban itu karyawan Y bukan karyawan tetap perusahaan bukan karyawan tetap perusahaan ABC. Kenapa tidak A? Oke, karyawan Y adalah karyawan tetap yang tidak ada yang menjamin gitu ya. Siapa yang menjamin karyawan Y? Siapa tahu karyawan itu adalah bukan perusahaan ABC gitu, CBA misalkan kan ya. Oke, jadi jawabannya itu yang E gitu kan. Z tidak jalan top. Nah, next soal berikutnya. Di sini sudah jauh tibutu susru gitu. Saling bisa disebut pusoluzen berapa? Iya betul, banyak inspirasi gitu kan ya. Semua mahasiswa program studi teknik sipil wajib nih menyelesaikan mata kuliah struktur bangunan dan geoteknik. Berarti disebut mahasiswa program studi teknik sipil itu harus menyelesaikan dua ini.
Mahasiswa A telah menyelesaikan mata kuliah struktur bangunan, tetapi belum menyelesaikan mata kuliah geoteknik. Yang mana? Mahasiswa A adalah mahasiswa teknik sipil yang belum lulus. Belum tentu ya. Kenapa? Karena di sebuah program teknik itu kalau dia menyelesaikan ini. Jadi kawan-kawan belum menyatakan mahasiswa ini kalau belum menyelesaikan, harus sudah menyelesaikan, wajib gitu ya. Yang A, mahasiswa A ini wrong berarti ya. Mahasiswa A adalah mahasiswa teknik sipil yang belum menyelesaikan, belum tentu, wrong, tidak ada yang menjamin. Mahasiswa A adalah mahasiswa teknik sipil, belum. Mahasiswa A, ini dia yang bisa jadi. Mahasiswa A bukan mahasiswa teknik sipil. Kenapa? Karena disebut mahasiswa teknik sipil itu apabila dia menyelesaikan mata kuliah struktur bangunan dan geoteknik. Sementara si A ini baru menyelesaikan struktur bangunan saja. Jadi belum dikategorikan sebagai mahasiswa program studi teknik sipil gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, kawan-kawan. Berarti ini wrong juga. Itu kawan-kawan, understand? Tidak, sebentar. Oke, kawan-kawan, berarti saja dulu yang bisa diberikan dalam sesi kiranya yang bisa menjadi soal untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024 ini. Jika ada yang mau diskusikan atau mau ditanyakan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan maka akan coba balas satu persatu. Dan insya Allah setelah ini maka akan coba nyusul bagaimana cara kita menarik analogi ya, membuat analogi kalimat ya. Itu saja, dan jangan lupa selalu mengingatkan berkawan-kawan di samping kita maksimalkan usaha, agar jangan lupa kita memaksimalkan dengan doa. Kenapa itu usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong, karena judul lagunya juga kan perjuangan dan doa gitu kan dia. Oke, 10% potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.